Masih terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com ini dari perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina usai pembicaraan damai Rusia-Ukraina yang berlangsung di Istanbul, Turki. Selasa 29 Maret Rusia luncurkan 3 rudal di kota Lviv yang berbatasan langsung dengan NATO dan Polandia. Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kozycki mengatakan pasukan Kremlin telah merudal distrik Zolokiv sekitar 65 km timur laut pusat kota. Namun belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Rusia terkait serangan ini. Sebelumnya pemirsa, usai pembicaraan damai dengan Ukraina Selasa kemarin, Rusia mengaku akan mengurangi aktivitas militernya di Ukraina termasuk di ibu kota Kiev dan kota utara Chernihiv. Sementara tentara Amerika Serikat dan tentara Ukraina juga melaporkan mengadakan pertemuan di Polandia. Pertemuan ini untuk memberikan bantuan senjata dan pelatihan militer guna melawan serangan Rusia. Ukraina memang belum menjadi anggota NATO, namun Fakta Pertahanan Negara-Negara Barat pemimpin Amerika Serikat telah memberikan bantuan persenjataan kepada Kiev saat Moskow menyerang wilayahnya. Invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari lalu mengakibatkan sedikitnya 1.000 orang meninggal dunia dan 4 juta orang mengungsi. Berita terpopuler yang kedua, di balik optimisme pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara ke Kalimantan Timur, ada sejumlah kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Pemindahan IKN, berita terpopuler yang kedua. Salah satu ekonom senior Faisal Basri yang khawatir dengan kondisi keuangan negara. Kondisi keuangan negara yang dimaksud Faisal adalah yang pertama, proyeksi anggaran untuk pemindahan ASN hingga kepala negara dan pembantunya mencapai 466 triliun, sementara APBN masih difokuskan untuk pandemi COVID-19. Kas negara tidak cukup untuk membangun IKN. Kedua, penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk melebarkan defisit dan realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan COVID. Ketiga, ada kemungkinan pemerintah memiliki proyek terselubung dengan pembangunan IKN ini seperti pabrik-pabrik semen hingga pengadaan air bersih yang sudah disetujui jauh sebelum undang-undang dibahas. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Manoarfa memastikan pemindahan IKN akan berjalan sesuai rencana. Ia memastikan kalau pemindahan IKN akan melibatkan para investor dari dalam dan juga luar negeri. Proyek IKN ini pemirsa akan berjalan dalam 20-25 tahun mendatang. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara dengan porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta. Senada dengan Suharto Manoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan proyek IKN Nusantara akan didukung oleh dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga tahun 2024. Berita terpopuler yang ketiga, kabar gembira bagi Anda tenaga honorer karena pemerintah memberi kesempatan bagi Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS dengan jumlah persyaratan. Ya, pemerintah memastikan tidak ada lagi status honorer bagi yang bekerja di birokrasi pemerintahan di tahun 2023. Syarat atau kriteria pegawai honorer yang menjadi CPNS yang pertama maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. Maksimal usia 46 tahun yang kedua dan punya masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Syarat yang ketiga maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Dan syarat yang keempat maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Aturan mengenai syarat tenaga honorer yang hendak menjadi CPNS terdapat dalam PP 48 tahun 2005 dan berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga Juni 2021 terdapat sebanyak 410.000 lebih orang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai honorer ini bisa mengikuti seleksi CPNS sesuai kebutuhan. Pemirsa, siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam karena tak hanya pajak pertambahan nilai PPN yang akan naik pada 1 April mendatang. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax juga ikut naik. Kabar yang beredar di pasar, pemerintah berencana menaikkan BBM non-subsidi jenis Pertamax karena sejumlah faktor. Di antaranya beratnya beban keuangan Pertamina akibat menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual Pertamax.
Harga pasar Pertamax pada Maret ini disebut telah mencapai 14.526 per liter, sementara harga jual Pertamax hingga kini masih ditahan pada Rp9.000 per liter. Bila dibandingkan dengan badan usaha swasta lainnya, harga BBM jenis Pertamax kini rata-rata sudah berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liternya. Sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah hingga DPR mendukung adanya kenaikan harga Pertamax ini. Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian BUMN, mengatakan sudah saatnya harga jual bensin Pertamax dikaji ulang karena sudah 2 tahun harga bensin Pertamax tidak naik. Sementara data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga keekonomian kini telah mencapai Rp14.526 per liternya karena melonjaknya harga minyak mentah dunia sejak serangan Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022 lalu.